Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Fahira Inayah Syazwani. Saya Naila Afra Nur Faizah. Saya Salsabila Nur Hanafi. Dan saya Tilal Fareza. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurmina selaku dosen pengampu pada mata kuliah Proses dan Fungsi Mental. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu gangguan psikologis, yaitu anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Di video ini, kami akan membahas salah satu bentuk gangguan psikologis, yaitu anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Tapi sebelum kita masuk ke topik utamanya, penting untuk kita pahami dulu apa sih itu gangguan abnormal. Gangguan abnormal secara umum mengacu pada pola pikir, emosi atau perilaku yang menyimpang dari norma sosial, menyebabkan penderitaan secara psikologis dan mengganggu fungsi seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi bukan cuma soal perilaku yang berbeda, tapi sudah sampai tahap yang menghambat seseorang menjalani hidupnya secara normal, baik secara pribadi maupun sosial. Nah, salah satu bentuk dari gangguan abnormal yang paling umum adalah gangguan kecemasan. Pernah nggak sih kalian merasa cemas berlebihan sampai susah tidur, jantung berdebar tanpa alasan yang jelas, atau terus-terusan kepikiran hal-hal negatif? Kalau itu terjadi cukup sering dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa jadi itu bukan sekedar cemas biasa. Gangguan kecemasan atau anxiety disorder adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami kecemasan yang berlebihan, menetap, dan seringkali tidak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Menurut Barlow 2002, gangguan kecemasan adalah suatu kondisi yang melibatkan ketakutan dan kekhawatiran yang tidak realistis yang disertai gejala-gejala fisik seperti ketegangan otot, gelisah, dan peningkatan detak jantung. Jadi, rasa cemas yang dimaksud di sini bukan sekedar gugup biasa, tapi sudah sampai pada titik yang mengganggu keseharian dan kesejahteraan psikologis seseorang. Meskipun begitu, kita juga perlu membedakan antara kecemasan normal dan gangguan kecemasan. Kecemasan normal sebenarnya adalah bagian dari respon alami tubuh terhadap situasi yang menegangkan atau penting, seperti saat sebelum ujian, wawancara kerja, atau saat menunggu pengumuman. Dalam konteks ini, kecemasan bisa bersifat positif karena membantu kita tetap waspada dan siap menghadapi situasi. Namun pada gangguan kecemasan muncul secara berlebihan, berlangsung lama, dan bahkan bisa muncul tanpa alasan yang jelas. Dalam beberapa kasus, bisa sampai memicu serangan panik atau membuat seseorang menghindari aktivitas tertentu karena rasa takut yang sangat intens. Singkatnya, kecemasan normal itu bersifat adaptif dan sementara, sedangkan gangguan kecemasan bersifat maladaptif dan bisa sangat mengganggu fungsi seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anxiety disorder. Yang pertama adalah generalis anxiety disorder atau GAD. Adalah gangguan kecemasan di mana seseorang merasa khawatir atau cemas berlebihan terhadap berbagai hal di dalam hidupnya, seperti pekerjaan, keluarga, atau kesehatan, meskipun tidak ada alasan untuk cemas. Rasa khawatir ini berlangsung lama dan sulit dikendalikan. Contohnya, seorang mahasiswa terus merasa gelisah soal nilai ujian, padahal sudah belajar dan tidak ada tanda-tanda akan gagal. Yang kedua, ada panic disorder. Panic disorder ditandai dengan serangan panik yang muncul tiba-tiba dan sangat intens, tanpa alasan yang jelas. Serangan ini bisa membuat penderitanya merasa seperti akan pingsan, serangan jantung, atau bahkan mati, walaupun sebenarnya tubuhnya sehat. Contohnya, seseorang yang tiba-tiba merasa jantung berdebar, sulit bernafas, dan ketakutan luar biasa saat berada di tempat umum, meskipun tidak ada bahaya nyata. Yang ketiga, ada social anxiety disorder. Adalah rasa takut yang sangat kuat dalam situasi sosial, terutama saat harus bicara atau tampil di depan orang lain. Penderita ini takut dinilai negatif
dipermalukan atau ditolak oleh orang lain. Contohnya, seseorang menolak untuk bicara di depan kelas atau menghindari pertemuan karena takut salah bicara atau malu. Dan terakhir ada specific phobias. Specific phobias merupakan ketakutan berlebihan dan tidak rasional terhadap benda atau situasi tertentu. Orang dengan fobia ini akan menghindari pemicunya sebisa mungkin, meskipun hal tersebut sebenarnya tidak membahayakan. Contohnya, seseorang yang merasa sangat takut pada ketinggian hingga menolak naik lift ke lantai atas atau berdiri di bawah. Selanjutnya kita akan bahas gejala dan penyebab anxiety disorder. Gejala anxiety disorder beragam dan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, emosional, kognitif, fisik, perilaku, dan sosial. Intensitas dan manifestasi gejala bervariasi antara individu dan bergantung pada jenis gangguan kecemasan yang diderita. 1. Gejala emosional dan kognitif. Tanda-tandanya pertama, rasa cemas dan ketakutan yang berlebih dan sulit dikendalikan. Perasaan ini tidak diprofesional terhadap situasi yang dihadapi dan berlangsung terus-menerus, bahkan saat ada ancaman nyata. Yang kedua, khawatir berlebihan, fokus pada hal kecil atau kemungkinan buruk yang terjadi di masa depan. 3. Mudah tersinggung atau gelisah, reaksi emosional yang tidak stabil dan sensitif yang tinggi terhadap rangsangan eksternal. Keempat, sulit berkonsentrasi dan pikiran kosong, kesulitan dalam memproses informasi dan mempertahankan fokus, seringkali disertai dengan perasaan linglung. Yang kelima, perasaan akan datangnya bahaya, keyakinan kuat bahwa akan datang terjadi suatu buruk, meskipun tidak ada bukti yang mendukungnya. Yang kedua itu gejala fisik. Ciri-cirinya yang pertama, detak jantung cepat atau nyeri dada, reaksi fisiologis tubuh terhadap kecemasan yang dapat memicu ketidaknyamanan fisik. Yang kedua, sesak nafas, pernapasan yang cepat dan dangkal yang dapat menyebabkan pusing atau ketidaknyamanan. Yang ketiga, gemetar atau keringat dingin, reaksi otonom tubuh terhadap stres dan kecemasan. Keempat, sakit kepala, pusing atau mual. Gejala ini sering diderita oleh orang yang kecemasan atau anxiety tadi. Terakhir, otot tegang, lelah atau gangguan tidur. Ketegangan otot kronis dapat menyebabkan kelelahan dan mengganggu pola tidur. Selanjutnya kita masuk pada penyebab anxiety disorder. Penyebab anxiety disorder bersifat multifaktoral, meliputi interaksi kompleks antara faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Yang pertama, faktor biologis. Ciri-cirinya yaitu pertama, ketidakseimbangan kimia otak. Neurotransmitter seperti serotonin dan norepinefrin berperan dalam meregulasi suasana hati dan kecemasan. Ketidakseimbangannya dapat mengakibatkan terhadap anxiety disorder. Yang kedua itu genetik. Riwayat keluarga dan gangguan kecemasan meningkat. Resiko serta untuk dapat mengalaminya. Yang ketiga itu gangguan pada area otot yang mengatur emosi. Amigdala, bagian otak yang berperan dalam pemrosesan emosi, dapat berfungsi secara abnormal pada individu dengan anxiety disorder. Yang kedua itu faktor psikologis. Trauma masa lalu. Pengalaman traumatis seperti pelecehan, kecelakaan, atau kejadian kekerasan dapat memicu perkembangan anxiety disorder. Yang kedua itu stres berkepanjangan. Stres kronis dalam pekerjaan, hubungan, masalah keuangan, dan melemahkan kemampuan untuk mengatasi stres dan meningkatkan risiko gangguan kecemasan ini. Ketiga, kepribadian. Individu dengan kepribadian perfeksionis, mudah gugup, dan memiliki kecenderungan untuk khawatir, lebih rentan terhadap anxiety disorder. Yang ketiga itu faktor lingkungan.
Tekanan sosial atau bullying. Pengalaman negatif dalam lingkungan dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan. Yang kedua itu peristiwa hidup besar, seperti perubahan hidup yang signifikan serta kematian orang terdekat, kehilangan pekerjaan dapat memicu kecemasan. Terakhir itu penyalahgunaan zat alkohol, kafein, dan narkoba dapat memperburuk gejala kecemasan atau bahkan memicu anxiety. Jadi, anxiety disorder ini merupakan kondisi kompleks dengan berbagai gejala dan penyebab. Penting untuk mencari bantuan profesional jika mengalami gejala yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pengobatan yang tepat untuk membantu pengolahan gejala dapat meningkatkan kualitas hidup dan penderita. Penanganan anxiety disorder. Penanganan gangguan kecemasan bisa dilakukan dengan 3 cara utama. Yang pertama, psikoterapi atau CBT yang biasa disingkat Cognitive Behavioral Therapy. Terapi ini dikembangkan oleh Ioran Beck yang fokus pada bagaimana pikiran negatif bisa memengaruhi perasaan dan perilaku kita. Dalam CBT, penderita diajak untuk mengenali pola pikir yang salah dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis. Contohnya, seorang siswa yang selalu cemas menghadapi ujian belajar untuk mengubah pikirannya dari "aku pasti gagal, aku nggak bisa" menjadi "aku sudah belajar, aku pasti bisa deh". Obat-obatannya, menurut pendekatan biologis, kecemasan bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia di otak, seperti serotonin. Maka, dokter atau psikiater dapat memberikan obat seperti antidepresan atau SSRI untuk membantu menstabilkan suasana hati. Contoh, pasien dengan kecemasan berat bisa diberi resep fluoxetine untuk mengurangi gejala cemas berlebihan. Gaya hidup sehat berdasarkan model biopsikososial Jordi L. Angel, kesehatan mental dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Maka perubahan gaya hidup sangatlah penting. Contohnya, olahraga teratur, tidur cukup, dan menjaga hubungan sosial yang sehat bisa membantu mengurangi kecemasan secara alami. Kesimpulan, anxiety disorder adalah gangguan mental yang nyata dan umum terjadi, tapi bisa ditangani. Ada beberapa jenis gangguan seperti generalized anxiety disorder, panic disorder, social anxiety, dan specific phobias. Mari kita berperan aktif untuk peduli pada kesehatan mental. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika mengalami gejala kecemasan dan bantu teman-teman kita agar tidak merasa sendiri.